Hai, jumpa lagi bareng aku. Jadi, pada kali ini aku akan membahas mengenai advokasi dalam agribisnis. Nah, sebelum kita memahami lebih jauh mengenai advokasi, kita perlu memahami bahwa sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam membangun ekonomi, khususnya di negara agraris seperti Indonesia. Agribisnis tidak hanya berkaitan dengan kegiatan budidaya pertanian, tetapi juga mencakup pengolahan hasil, pemasaran, distribusi, hingga konsumsi produk pertanian. Nah, dalam praktiknya, pelaku agribisnis sering menghadapi berbagai permasalahan. Petani menghadapi harga yang tidak stabil, kesulitan memperoleh pupuk, keterbatasan akses modal, hingga lemahnya posisi tawar di pasar. Di sisi lain, pemerintah harus membuat kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan petani, pelaku usaha, dan konsumen. Disinilah advokasi menjadi penting. Advokasi merupakan alat yang digunakan untuk menyuarakan kepentingan kelompok tertentu agar mendapatkan perhatian dan perlakuan yang adil. Dalam agribisnis, advokasi berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat pertanian dengan pihak yang memiliki kewenangan membuat kebijakan. Tanpa adanya advokasi, banyak permasalahan petani mungkin tidak akan diketahui oleh pemerintah. Aspirasi masyarakat desa seringkali tidak sampai kepada pembuat kebijakan karena tidak adanya mekanisme penyampaian yang efektif. Advokasi membantu mengubah suara individu menjadi kekuatan kolektif. Ketika petani bergerak sendiri-sendiri, pengaruh mereka sangat kecil. Namun, ketika mereka tergabung dalam kelompok tani, koperasi, atau organisasi petani, suara mereka menjadi lebih kuat dan lebih mudah didengar. Oleh karena itu, mempelajari advokasi dalam agribisnis bukan hanya penting bagi aktivis atau organisasi masyarakat, tetapi juga penting bagi mahasiswa agribisnis yang nantinya akan berperan sebagai penyuluh, konsultan, peneliti, maupun pengambil kebijakan. Nah, misalnya, di suatu desa, harga kakao turun drastis akibat permainan tengkulak. Petani mengeluh karena harga jual hanya Rp22.000 per kilogram, sementara biaya produksi terus meningkat. Jika petani hanya mengeluh secara individu, kemungkinan besar tidak akan ada perubahan. Namun, jika petani membentuk kelompok, mengumpulkan data kerugian, kemudian menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah dan dinas pertanian, maka hal tersebut sudah termasuk langkah awal advokasi. Melalui advokasi, pemerintah dapat membuat program stabilisasi harga atau membantu membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani. Nah, advokasi merupakan serangkaian tindakan strategis yang bertujuan mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak terhadap kelompok tertentu. Kata kunci yang perlu dipahami adalah mempengaruhi, yang dimana advokasi bukan sekedar menyampaikan keluhan tetapi berusaha mendorong perubahan yang nyata. Advokasi dilakukan secara sistematis dan terencana, yang artinya advokasi memerlukan data, fakta, strategi, serta komunikasi yang baik. Dalam konteks agribisnis, advokasi bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi petani, pengusaha pertanian, dan konsumen. Advokasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti kelompok tani, koperasi, LSM pertanian, akademisi, penyuluh pertanian, serta asosiasi pelaku usaha. Advokasi juga dapat dilakukan pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Yang perlu dipahami adalah advokasi tidak selalu identik dengan demonstrasi. Demonstrasi hanyalah salah satu bentuk advokasi. Banyak advokasi yang dilakukan melalui dialog, penelitian, diskusi, audiensi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Contohnya, petani padi mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Nah, langkah advokasi yang bisa diambil adalah mengumpulkan data jumlah petani terdampak, mendokumentasikan kelangkaan pupuk, menyusun laporan, mengadakan audiensi dengan dinas pertanian, serta mengusulkan perbaikan distribusi pupuk. Jika pemerintah kemudian memperbaiki sistem distribusi pupuk, maka advokasi tersebut berhasil. Nah,
Menurut para ahli, yaitu menurut Peterson, pada tahun 2003, advokasi adalah proses yang bertujuan mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Definisi ini menekankan bahwa advokasi tidak hanya berbicara mengenai kebijakan, tetapi juga mengenai distribusi sumber daya. Sumber daya dapat berupa anggaran pemerintah, bantuan sarana produksi, infrastruktur pertanian, dan program pelatihan. Sementara itu, World Bank mendefinisikan advokasi sebagai tindakan yang bertujuan mempengaruhi kebijakan dan praktik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional, yang artinya advokasi memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Advokasi dapat dilakukan untuk memperjuangkan pembangunan irigasi desa, tetapi juga dapat dilakukan untuk memperjuangkan kebijakan ekspor komoditas di tingkat nasional. Misalnya, kelompok tani mengusulkan pembangunan embung karena sering mengalami kekeringan. Mereka mengumpulkan data produksi yang menurun akibat kekurangan air. Nah, data tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah. Kemudian pemerintah mengalokasikan dana pembangunan embung. Nah, ini merupakan contoh advokasi yang berhasil mempengaruhi alokasi sumber daya publik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan advokasi dalam agribisnis. Sebelum kita berbicara mengenai teknik atau strategi advokasi, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa advokasi dilakukan dan apa yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut. Secara umum, tujuan utama advokasi adalah menciptakan perubahan yang lebih baik bagi kelompok yang diperjuangkan. Dalam konteks agribisnis, kelompok yang sering menjadi sasaran advokasi adalah petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, pertanian, serta masyarakat pedesaan yang kehidupannya bergantung pada sektor pertanian. Tujuan pertama advokasi adalah melindungi hak-hak petani. Dalam praktiknya, petani sering berada dalam posisi yang lemah dibandingkan pelaku pasar lainnya. Mereka menghadapi berbagai tantangan seperti harga yang tidak stabil, akses modal yang terbatas, keterbatasan teknologi, dan ketergantungan pada tengkulak. Advokasi hadir untuk memastikan bahwa hak-hak petani tetap terlindungi dan tidak dirugikan oleh sistem yang tidak adil. Tujuan kedua adalah mempengaruhi kebijakan publik. Banyak keputusan pemerintah yang secara langsung memengaruhi kehidupan petani. Misalnya, kebijakan pupuk bersubsidi, harga pembelian pemerintah, impor komoditas pertanian, hingga pembangunan infrastruktur pertanian. Melalui advokasi, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya agar kebijakan yang dibuat lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Tujuan ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat agribisnis. Advokasi tidak hanya berorientasi pada perubahan kebijakan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketika kebijakan menjadi lebih baik, akses terhadap sumber daya meningkat dan peluang usaha semakin terbuka, maka kesejahteraan petani dan pelaku agribisnis juga akan meningkat. Tujuan keempat adalah menciptakan keadilan ekonomi dalam rantai agribisnis. Sering terjadi ketimpangan antara petani sebagai produsen dengan pihak lain dalam rantai pemasaran. Petani bekerja keras menghasilkan produk, tetapi keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pedagang besar atau perantara. Advokasi bertujuan memperjuangkan sistem yang lebih adil sehingga nilai ekonomi dapat dinikmati secara lebih merata. Tujuan kelima adalah mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Advokasi tidak hanya memikirkan kepentingan saat ini, tetapi juga keberlanjutan sektor pertanian di masa depan. Oleh karena itu, advokasi sering dilakukan untuk mendukung pelestarian lingkungan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan perlindungan sumber daya alam. Dengan memahami tujuan-tujuan tersebut, kita dapat melihat bahwa advokasi bukan sekedar kegiatan menyampaikan keluhan,
tetapi merupakan proses yang bertujuan menciptakan perubahan sosial, ekonomi, dan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat agribisnis. Bisa kita ambil contoh dari kasus petani cabai. Pada suatu daerah, harga cabai sering mengalami fluktuasi yang sangat tajam. Ketika panen raya, harga cabai turun hingga di bawah biaya produksi. Akibatnya, banyak petani mengalami kerugian. Masalah ini sebenarnya bukan hanya masalah individu, tetapi masalah sistem. Jika tidak ada upaya advokasi, petani akan terus mengalami kerugian setiap musim panen. Kelompok tani kemudian melakukan advokasi dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu dengan cara mengumpulkan data harga cabai selama 5 tahun terakhir, menghitung biaya produksi rata-rata petani, mengidentifikasi penyebab rendahnya harga saat panen raya, menyusun laporan dan rekomendasi kebijakan, serta mengadakan audiensi dengan pemerintah daerah. Hasil dari advokasi tersebut adalah pemerintah membangun fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage sehingga cabai dapat disimpan sementara ketika harga sedang rendah. Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa tujuan advokasi bukan hanya mengeluhkan masalah, tetapi mencari solusi yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi petani. Setelah memahami tujuan advokasi, kita akan membahas mengenai fungsi advokasi dalam agribisnis. Jadi, fungsi advokasi adalah sebagai peran atau manfaat yang diberikan advokasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat agribisnis. Fungsi pertama adalah fungsi representasi. Advokasi berfungsi mewakili kepentingan kelompok tertentu yang suaranya kurang terdengar. Dalam banyak kasus, petani kecil tidak memiliki akses langsung kepada pembuat kebijakan. Melalui organisasi petani, koperasi, atau lembaga advokasi, kepentingan mereka dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang. Fungsi kedua adalah fungsi komunikasi. Advokasi menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak lain yang memiliki kekuasaan. Informasi dari masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah, dan sebaliknya, informasi dari pemerintah dapat dijelaskan kepada masyarakat. Fungsi ketiga adalah fungsi pengawasan, di mana advokasi membantu memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan. Tidak jarang, suatu program pemerintah terlihat baik di atas kertas, tetapi pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai harapan. Melalui advokasi, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, fungsi yang keempat adalah fungsi pemberdayaan. Advokasi tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajibannya, mereka menjadi lebih percaya diri dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan. Fungsi kelima adalah fungsi perubahan sosial. Advokasi dapat mendorong perubahan perilaku, kebijakan, maupun struktur sosial yang dianggap tidak adil. Dalam jangka panjang, advokasi berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih demokratis dan partisipatif. Misalnya, terdapat program bantuan alat pertanian dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya, bantuan tersebut ternyata tidak sampai kepada kelompok tani yang benar-benar membutuhkan. Kelompok tani kemudian melakukan advokasi dengan cara mendata penerima bantuan, membandingkan data dengan kondisi lapangan, menyusun laporan temuan, dan menyampaikan laporan kepada instansi terkait. Nah, melalui proses tersebut, pemerintah dapat memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran. Pada kasus ini, advokasi menjalankan fungsi pengawasan sekaligus fungsi representasi. Dalam kegiatan penyuluhan pertanian, advokasi dapat dilakukan dengan membantu petani memahami hak-haknya terhadap program pemerintah. Misalnya, petani perlu mengetahui syarat memperoleh pupuk bersubsidi, bantuan alat pertanian, atau akses kredit usaha rakyat. Ketika petani memahami haknya, mereka akan lebih mudah memperjuangkan kepentingannya secara legal dan konstruktif.
Selanjutnya ada jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Pemahaman mengenai jenis advokasi sangat penting karena setiap masalah membutuhkan pendekatan yang berbeda. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Ada masalah yang membutuhkan perubahan kebijakan, ada yang membutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat, dan ada pula yang memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Secara umum, advokasi dalam agribisnis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu advokasi kebijakan, advokasi hukum, advokasi sosial, advokasi ekonomi, dan advokasi lingkungan. Yang pertama ada advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah upaya mempengaruhi peraturan, program, atau keputusan pemerintah agar lebih berpihak kepada masyarakat. Jenis advokasi ini paling sering dilakukan karena sebagian besar masalah pertanian berkaitan dengan kebijakan publik. Misalnya, kebijakan impor pangan, distribusi pupuk bersubsidi, harga pembelian pemerintah, bantuan alat mesin pertanian, hingga pembangunan infrastruktur irigasi. Dalam advokasi kebijakan, data menjadi senjata utama. Pemerintah cenderung lebih mudah menerima usulan yang didukung oleh data dan fakta dibandingkan hanya berdasarkan keluhan. Oleh karena itu, proses advokasi kebijakan biasanya dimulai dengan identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis dampak, penyusunan rekomendasi, kemudian dilanjutkan dengan dialog atau audiensi kepada pihak terkait. Yang kedua, advokasi hukum. Advokasi hukum dilakukan ketika terdapat pelanggaran hak-hak masyarakat agribisnis yang memerlukan penyesuaian melalui jalur hukum. Misalnya, sengketa lahan antara petani dan perusahaan, konflik batas wilayah pertanian, atau kasus penipuan dalam transaksi hasil pertanian. Dalam situasi seperti ini, advokasi bertujuan memberikan pendampingan hukum kepada pihak yang dirugikan. Advokasi hukum sangat penting karena banyak petani yang kurang memahami prosedur hukum sehingga kesulitan mempertahankan haknya. Yang ketiga, advokasi sosial. Advokasi sosial bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Misalnya, kampanye mengenai pentingnya regenerasi petani, peningkatan partisipasi perempuan dalam agribisnis, atau perlindungan terhadap pekerja pertanian. Advokasi sosial biasanya dilakukan melalui pendidikan, penyuluhan, seminar, media sosial, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, advokasi ekonomi. Advokasi ekonomi berfokus pada peningkatan posisi tawar masyarakat dalam sistem ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang lebih adil dalam kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian. Advokasi ekonomi dapat berupa pendampingan pembentukan koperasi, penguatan kelembagaan petani, atau pengembangan akses pasar. Yang kelima adalah advokasi lingkungan. Dalam era modern, advokasi lingkungan semakin penting. Produksi pertanian sering berhadapan dengan isu kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, penggunaan pestisida berlebihan, deforestasi, dan degradasi lahan. Advokasi lingkungan bertujuan memastikan bahwa kegiatan agribisnis tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Contohnya, di suatu daerah terdapat rencana pembangunan pabrik yang akan menggunakan sebagian lahan pertanian produktif. Petani khawatir kehilangan mata pencaharian dan menurunnya produksi pangan. Langkah advokasi yang dapat dilakukan adalah dengan mengumpulkan data luas lahan yang terdampak, menghitung potensi kerugian ekonomi, mengidentifikasi dampak lingkungan, mengadakan diskusi dengan masyarakat, menyampaikan hasil kajian kepada pemerintah daerah. Dalam kasus ini, terdapat kombinasi antara advokasi kebijakan, advokasi ekonomi, dan advokasi lingkungan.
Melalui pendekatan yang tepat, masyarakat dapat memperjuangkan kepentingannya tanpa harus menciptakan konflik yang berkepanjangan. Selanjutnya ada advokasi kebijakan dalam agribisnis. Advokasi kebijakan merupakan salah satu bentuk advokasi yang paling penting dalam sektor agribisnis. Hal ini karena sebagian besar aktivitas pertanian dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat menentukan harga komoditas, ketersediaan pupuk, akses kredit usaha, pembangunan irigasi, bantuan alat pertanian, dan perdagangan ekspor-impor. Karena pengaruhnya yang sangat besar, maka petani dan pelaku agribisnis perlu memahami bagaimana cara mempengaruhi kebijakan secara konstruktif. Advokasi kebijakan bukan berarti melawan pemerintah. Sebaliknya, advokasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui advokasi, pemerintah memperoleh informasi mengenai kondisi nyata di lapangan, sehingga kebijakan yang dapat dibuat menjadi lebih efektif. Proses advokasi kebijakan biasanya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap identifikasi masalah. Misalnya dengan mengidentifikasi harga kakao yang terlalu rendah, distribusi pupuk tidak merata, jalan usaha tani rusak, hingga irigasi tidak berfungsi. Masalah yang tidak dirumuskan dengan jelas akan sulit diperjuangkan. Tahap 2 adalah pengumpulan data. Data merupakan dasar utama advokasi. Data dapat berupa jumlah petani terdampak, kerugian ekonomi, produksi pertanian, luas lahan, harga pasar. Semakin kuat data yang dimiliki, semakin kuat pula posisi advokasi. Yang ketiga, penyusunan rekomendasi. Setelah masalah dianalisis, langkah berikutnya adalah menyusun solusi. Advokasi yang baik tidak hanya menyampaikan masalah, tetapi juga menawarkan alternatif penyelesaian. Tahap keempat adalah komunikasi dengan pengambil kebijakan. Rekomendasi kemudian disampaikan melalui audiensi, forum diskusi, musyawarah, perencanaan pembangunan, serta pertemuan resmi dengan pemerintah. Yang kelima, tahap monitoring. Advokasi tidak berhenti setelah usulan disampaikan. Perlu dilakukan pemantauan untuk memastikan bahwa usulan benar-benar ditindaklanjuti. Misalnya, petani kakao di Aceh menghadapi masalah serangan hama yang menyebabkan penurunan produksi. Kelompok tani kemudian mendata luas lahan yang terserang, menghitung kerugian petani, menyusun laporan teknis, mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Pertanian. Setelah dilakukan advokasi, pemerintah menyediakan program pengendalian hama terpadu atau PHT dan bantuan pestisida. Hasilnya produksi meningkat kembali. Selanjutnya, advokasi pasar dalam agribisnis. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai advokasi pasar dalam agribisnis. Jika sebelumnya saya membahas advokasi kebijakan yang berhubungan dengan pemerintah dan regulasi, maka advokasi pasar lebih berfokus pada hubungan antara petani, pelaku usaha, lembaga pemasaran, dan konsumen. Salah satu masalah terbesar dalam sektor pertanian adalah lemahnya posisi tawar petani di pasar. Dalam banyak kasus, petani hanya berperan sebagai penerima harga atau price taker, bukan penentu harga atau price maker. Artinya, harga hasil pertanian sering ditentukan oleh pihak lain, sementara petani hanya menerima harga yang telah ditetapkan pasar.
Kondisi ini menyebabkan petani sering mengalami kerugian, terutama ketika terjadi panen raya. Saat produksi meningkat secara bersamaan, pasokan melimpah sehingga harga turun drastis. Sebaliknya, ketika produksi menurun, harga memang naik, tetapi petani tidak memiliki produk yang cukup untuk dijual. Advokasi pasar bertujuan memperkuat posisi petani agar memperoleh akses pasar yang lebih baik, harga yang lebih adil, serta informasi pasar yang lebih transparan. Advokasi pasar juga bertujuan mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak. Tengkulak sebenarnya memiliki peran penting dalam rantai pemasaran karena membantu membeli hasil dan menyediakan modal. Namun dalam beberapa kasus, posisi tawar petani menjadi sangat lemah sehingga harga jual ditentukan sepihak. Melalui advokasi pasar, petani didorong untuk membentuk kelompok tani, koperasi, atau lembaga pemasaran bersama. Dengan bekerja secara kolektif, petani memiliki volume produksi yang lebih besar sehingga posisi tawarnya meningkat. Selain itu, advokasi pasar juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital. Saat ini, petani dapat memperoleh informasi harga secara langsung melalui internet, aplikasi pertanian, maupun media sosial. Informasi tersebut membantu petani mengetahui harga pasar yang sebenarnya sehingga tidak mudah dirugikan. Advokasi pasar juga berkaitan dengan pengembangan kemitraan usaha. Kemitraan antara petani dan perusahaan dapat memberikan kepastian pasar, harga yang lebih stabil, akses teknologi, dan pendampingan teknis. Namun kemitraan harus dilakukan secara adil agar tidak merugikan salah satu pihak. Dalam perspektif agribisnis modern, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi, tetapi juga kemampuan mengakses pasar. Oleh karena itu, advokasi pasar menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Misalnya, di suatu daerah, petani kakao menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul dengan harga Rp35.000 per kilogram. Setelah dilakukan penelitian, ternyata harga kakao di tingkat eksportir mencapai Rp48.000 per kilogram. Perbedaan harga yang sangat besar ini menunjukkan adanya ketimpangan informasi pasar. Kelompok tani kemudian melakukan advokasi dengan cara mengumpulkan informasi harga dari berbagai daerah, menjalin komunikasi dengan pembeli yang lebih besar, membentuk koperasi pemasaran, menyusun standar mutu produk, dan melakukan penjualan secara kolektif. Akibatnya, harga jual meningkat karena petani dapat menjual langsung kepada pembeli yang memberikan harga lebih baik. Kasus ini menunjukkan bahwa advokasi pasar dapat meningkatkan pendapatan petani tanpa harus meningkatkan produksi. Selanjutnya ada advokasi hak-hak petani. Petani merupakan aktor utama dalam sektor pertanian. Mereka menghasilkan pangan, bahan baku industri, dan berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Namun ironisnya, petani sering menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan. Karena itu, salah satu fokus utama advokasi agribisnis adalah memperjuangkan hak-hak petani. Hak petani mencakup berbagai aspek, antara lain hak atas lahan. Lahan merupakan faktor produksi utama dalam pertanian. Tanpa lahan, petani tidak dapat melakukan kegiatan budidaya. Namun dalam praktiknya, sering terjadi konflik lahan akibat tumpang tindih kepemilikan
ekspansi perusahaan, maupun pembangunan infrastruktur. Advokasi diperlukan untuk memastikan hak kepemilikan dan hak pengelolaan lahan petani tetap terlindungi. Yang kedua ada hak atas informasi. Petani berhak memperoleh informasi yang benar mengenai harga pasar, teknologi pertanian, kebijakan pemerintah, dan peluang usaha. Kurangnya informasi menyebabkan petani sulit mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga ada hak atas teknologi. Perkembangan teknologi pertanian seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh petani. Namun masih banyak petani yang kesulitan mengakses teknologi karena keterbatasan biaya maupun pengetahuan. Advokasi dapat mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk memperluas akses teknologi pertanian. Yang keempat ada hak pembiayaan. Modal merupakan salah satu kendala terbesar dalam usaha tani. Banyak petani terjebak pada pinjaman informal dengan bunga tinggi karena sulit memperoleh akses kredit resmi. Advokasi dapat memperjuangkan kebijakan yang mempermudah akses petani terhadap pembiayaan. Yang kelima ada hak atas harga yang adil. Petani berhak memperoleh harga yang layak atas hasil produksinya. Harga yang terlalu rendah dapat menyebabkan petani mengalami kerugian dan menurunkan minat untuk berproduksi. Karena itu, advokasi harga menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan pertanian. Yang terakhir ada hak perlindungan sosial. Petani menghadapi berbagai risiko seperti gagal panen, bencana alam, serangan hama, dan fluktuasi harga. Advokasi dapat mendorong adanya program asuransi pertanian dan perlindungan sosial lainnya. Contohnya, suatu kelompok petani kehilangan sebagian lahannya karena terjadi sengketa batas wilayah dengan perusahaan perkebunan. Petani merasa dirugikan karena tidak memiliki dokumen yang kuat dan tidak memahami prosedur hukum. Melalui pendampingan advokasi, petani mengumpulkan bukti kepemilikan, mendokumentasikan sejarah penguasaan lahan, mengajukan mediasi, serta meminta pendampingan hukum. Setelah proses yang panjang, sebagian hak petani berhasil dipulihkan, yang menunjukkan bahwa pentingnya advokasi dalam melindungi hak-hak masyarakat agribisnis. Selanjutnya ada teknik advokasi dalam agribisnis. Setelah kita memahami berbagai bentuk advokasi, kita juga akan memahami mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam pelaksanaan advokasi. Teknik advokasi adalah metode atau cara yang digunakan untuk mempengaruhi pihak yang memiliki kewenangan agar melakukan perubahan sesuai tujuan yang diperjuangkan dengan cara pengumpulan data dan fakta. Nah, teknik yang pertama yang paling penting adalah pengumpulan data. Advokasi yang hanya berdasarkan opini cenderung lemah. Sebaliknya, advokasi yang didukung data akan lebih mudah diterima. Data dapat berupa jumlah petani terdampak, luas lahan, tingkat kerugian, harga pasar, dan produksi pertanian. Yang kedua adalah penelitian dan kajian. Hasil penelitian dapat menjadi dasar yang kuat dalam proses advokasi. Penelitian membantu menjelaskan penyebab masalah serta alternatif solusi yang dapat diterapkan. Karena itu, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung advokasi agribisnis. Yang ketiga ada audiens. Audiens adalah pertemuan resmi dengan pihak yang memiliki kewenangan. Melalui audiensi, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung.
Audiensi yang baik dapat dilakukan secara sopan, sistematis, dan didukung data yang kuat. Yang keempat adalah lobby. Lobby merupakan upaya membangun komunikasi dan hubungan baik dengan pengambil keputusan. Tujuan lobby bukan untuk memaksa, tetapi meyakinkan pihak terkait mengenai pentingnya suatu kebijakan atau program. Selanjutnya, kampanye publik. Kampanye dilakukan untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap suatu isu. Saat ini, kampanye dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, diskusi publik, serta media massal. Yang keenam ada koalisi dan kemitraan. Advokasi akan lebih kuat apabila dilakukan secara bersama-sama. Karena itu, sering dibentuk koalisi yang melibatkan petani, akademisi, LSM, media, dan pemerintah. Semakin banyak pihak yang mendukung suatu isu, semakin besar peluang keberhasilannya. Misalnya, petani mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi. Langkah advokasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data petani terdampak, mendokumentasikan kondisi lapangan, menyusun laporan, dan mengadakan audiensi dengan Dinas Pertanian, mengajak media meliputi masalah tersebut, serta menjalin kerjasama dengan organisasi petani lain. Melalui kombinasi berbagai teknik tersebut, peluang keberhasilan advokasi menjadi lebih besar. Selanjutnya, strategi advokasi modern dalam agribisnis. Pada era digital seperti sekarang, advokasi tidak lagi dilakukan hanya melalui pertemuan tatap muka atau penyampaian surat resmi kepada pemerintah. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat menyampaikan aspirasi dalam memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu, pelaku agribisnis perlu memahami strategi advokasi modern agar mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Strategi advokasi modern merupakan pendekatan yang memanfaatkan teknologi, jaringan kerja sama, data, dan komunikasi publik untuk mempengaruhi kebijakan maupun keputusan yang berkaitan dengan sektor agribisnis. Salah satu strategi yang paling banyak digunakan saat ini adalah pemanfaatan media digital. Media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan WhatsApp telah menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat dalam waktu yang sangat cepat. Melalui media digital, petani dapat membagikan kondisi yang mereka alami secara langsung kepada publik. Misalnya, ketika terjadi kelangkaan pupuk, kerusakan irigasi, atau jatuhnya harga hasil pertanian, informasi tersebut dapat segera diketahui oleh masyarakat luas dan bahkan mendapat perhatian pemerintah. Melalui media sosial, strategi modern juga menekankan pentingnya penggunaan data dan bukti ilmiah. Pada masa lalu, banyak advokasi dilakukan berdasarkan pengalaman dan keluhan masyarakat. Saat ini, advokasi yang berhasil biasanya didukung oleh hasil penelitian, statistik, survei, dan kajian akademik. Data memiliki kekuatan karena mampu menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Ketika petani mengatakan bahwa harga gabah terlalu rendah, pernyataan tersebut akan lebih kuat apabila didukung oleh data biaya produksi, data harga pasar, dan perhitungan keuntungan petani. Strategi berikutnya adalah membangun jaringan dan kemitraan. Permasalahan agribisnis seringkali terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu kelompok saja. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara petani, akademisi, pemerintah, media, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Melalui jaringan yang luas, advokasi menjadi lebih kuat karena didukung oleh berbagai pihak yang memiliki sumber daya dan pengaruh berbeda.
Strategi modern lainnya adalah penguatan kapasitas masyarakat. Advokasi yang efektif tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah sesaat, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Pelatihan kepemimpinan, pendidikan kebijakan publik, pengelolaan organisasi, dan literasi digital merupakan bagian penting dari strategi advokasi modern. Dalam konteks agribisnis, petani yang memahami teknologi informasi dan kebijakan pertanian akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan serta lebih mampu memperjuangkan kepentingannya. Misalnya, terjadi penurunan harga jagung secara drastis di suatu daerah. Pada masa lalu, petani mungkin hanya menyampaikan keluhan kepada kepala desa atau penyuluh pertanian. Namun dengan strategi advokasi modern, petani dapat melakukan langkah-langkah berikut, yaitu dengan cara mengumpulkan data harga jagung dari berbagai daerah, membuat dokumentasi video kondisi petani, menyebarkan informasi melalui media sosial, menghubungi media lokal untuk meliputi masalah tersebut, mengadakan diskusi daring dengan akademisi dan pemerintah, serta menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian. Nah, melalui kombinasi berbagai strategi tersebut, isu yang awalnya hanya diketahui oleh masyarakat setempat dapat menjadi perhatian publik yang lebih luas. Selanjutnya ada hambatan dan tantangan advokasi dalam agribisnis. Meskipun advokasi memiliki peran yang sangat penting, pelaksanaannya sering menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Memahami hambatan ini penting agar strategi yang digunakan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Hambatan pertama adalah kurangnya data dan informasi yang akurat. Banyak kelompok tani memiliki masalah yang nyata tetapi tidak memiliki data yang cukup untuk membuktikan masalah tersebut. Akibatnya, usulan yang mereka sampaikan sering dianggap kurang kuat. Padahal, dalam proses advokasi, data merupakan dasar utama untuk meyakinkan pihak yang memiliki kewenangan. Hambatan kedua adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Tidak semua masyarakat mau terlibat dalam kegiatan advokasi, sehingga merasa tidak memiliki waktu. Sebagian lagi tidak percaya bahwa advokasi dapat membawa perubahan. Rendahnya partisipasi ini menyebabkan gerakan advokasi menjadi kurang kuat. Hambatan ketiga adalah keterbatasan sumber daya, di mana kegiatan advokasi membutuhkan biaya, waktu, tenaga, dan kemampuan teknis. Kelompok tani yang memiliki keterbatasan sumber daya sering kesulitan menjalankan advokasi secara berkelanjutan. Hambatan keempat adalah kurangnya akses kepada pengambilan kebijakan. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan pihak yang berwenang. Akibatnya, aspirasi yang mereka miliki sulit tersampaikan secara efektif. Hambatan kelima adalah konflik kepentingan. Dalam sektor agribisnis, terdapat banyak pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Apa yang menguntungkan petani belum tentu menguntungkan pedagang, perusahaan, atau bahkan pemerintah. Perbedaan kepentingan ini sering menjadi tantangan dalam proses advokasi. Hambatan yang keenam adalah perubahan kebijakan yang lambat. Meskipun advokasi telah dilakukan dengan baik, perubahan kebijakan sering membutuhkan waktu yang panjang karena harus melalui berbagai proses administrasi dan politik. Oleh karena itu, pelaku advokasi perlu memiliki kesabaran dan konsistensi dalam memperjuangkan suatu isu.
Misalnya, kelompok tani mengusulkan pembangunan irigasi baru karena sering mengalami kekurangan air. Mereka telah menyusun proposal dan mengajukannya kepada pemerintah daerah. Namun, usulan tersebut belum segera direalisasikan karena keterbatasan anggaran, banyaknya program prioritas lain, proses administrasi yang panjang, serta pergantian pejabat yang berwenang. Situasi seperti ini sering terjadi dalam dunia nyata. Karena itu, advokasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti hanya karena hasilnya belum terlihat dalam waktu singkat. Nah, untuk memahami konsep advokasi secara lebih nyata, kita perlu mempelajari sebuah studi kasus. Bayangkan, terdapat sebuah desa yang sebagian besar penduduknya merupakan petani kakao. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi kakao mengalami penurunan akibat serangan hama dan penyakit tanaman. Selain itu, harga kakao di tingkat petani juga cenderung rendah. Akibat kondisi tersebut, pendapatan petani menurun dan kesejahteraan masyarakat desa ikut berdampak. Pada awalnya, petani hanya mengeluhkan masalah tersebut secara informal. Namun, karena tidak ada perubahan, mereka mulai menyadari perlunya tindakan yang lebih terorganisir. Langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk tim kecil yang terdiri atas pengurus kelompok tani, tokoh masyarakat, penyuluh pertanian, dan perwakilan pemuda desa. Tim ini kemudian melakukan identifikasi masalah secara lebih sistematis. Mereka mengumpulkan data mengenai luas lahan kakao, tingkat serangan hama, produksi sebelum dan sesudah serangan, harga jual kakao, dan kerugian ekonomi yang dialami petani. Setelah data terkumpul, tim menyusun laporan dan rekomendasi. Rekomendasi tersebut antara lain program pengendalian hama terpadu, pelatihan budidaya kakao, bantuan sarana produksi, serta pembentukan koperasi pemasaran. Laporan kemudian disampaikan kepada Dinas Pertanian melalui audiensi resmi. Selain itu, tim juga mengundang media lokal untuk meliputi kondisi petani. Beberapa bulan kemudian, pemerintah memberikan bantuan program pengendalian hama dan pelatihan teknis. Dalam waktu tertentu, produktivitas kakao mulai meningkat dan pendapatan petani membaik. Kasus ini menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan secara sistematis dapat menghasilkan perubahan yang nyata. Nah, penting bagi kita untuk memahami bahwa advokasi merupakan bagian penting dalam pembangunan agribisnis. Advokasi bukan hanya kegiatan menyampaikan keluhan, tetapi merupakan proses strategis untuk memperjuangkan perubahan yang lebih baik. Melalui advokasi, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak-hak mereka, mempengaruhi kebijakan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, advokasi membutuhkan data yang akurat, strategi yang tepat, komunikasi yang efektif, kerjasama berbagai pihak, dan komitmen yang berkelanjutan. Fungsi advokasi adalah sebagai peran atau manfaat yang diberikan advokasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat agribisnis. Fungsi pertama adalah fungsi representasi. Advokasi berfungsi mewakili kepentingan kelompok tertentu yang suaranya kurang terdengar. Dalam banyak kasus, petani kecil tidak memiliki akses langsung kepada pembuat kebijakan. Melalui organisasi petani, koperasi, atau lembaga advokasi, kepentingan mereka dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang. Fungsi kedua adalah fungsi komunikasi. Advokasi menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak lain yang memiliki kekuasaan. Informasi dari masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah, dan sebaliknya, informasi dari pemerintah dapat dijelaskan kepada masyarakat.
Fungsi ketiga adalah fungsi pengawasan, yang dimana advokasi membantu memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan. Tidak jarang, suatu program pemerintah terlihat baik di atas kertas, tetapi pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai harapan. Melalui advokasi, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, fungsi yang keempat adalah fungsi pemberdayaan. Advokasi tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajibannya, mereka menjadi lebih percaya diri dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan. Fungsi kelima adalah fungsi perubahan sosial. Advokasi dapat mendorong perubahan perilaku, kebijakan, maupun struktur sosial yang dianggap tidak adil. Dalam jangka panjang, advokasi berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih demokratis dan partisipatif. Misalnya, terdapat program bantuan alat pertanian dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya, bantuan tersebut ternyata tidak sampai kepada kelompok tani yang benar-benar membutuhkan. Kelompok tani kemudian melakukan advokasi dengan cara mendata penerima bantuan, membandingkan data dengan kondisi lapangan, menyusun laporan temuan, dan menyampaikan laporan kepada instansi terkait. Nah, melalui proses tersebut, pemerintah dapat memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran. Pada kasus ini, advokasi menjalankan fungsi pengawasan sekaligus fungsi representasi. Dalam kegiatan penyuluhan pertanian, advokasi dapat dilakukan dengan membantu petani memahami hak-haknya terhadap program pemerintah. Misalnya, petani perlu mengetahui syarat memperoleh pupuk bersubsidi, bantuan alat pertanian, atau akses kredit usaha rakyat. Ketika petani memahami haknya, mereka akan lebih mudah memperjuangkan kepentingannya secara legal dan konstruktif. Selanjutnya ada jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Pemahaman mengenai jenis advokasi sangat penting karena setiap masalah membutuhkan pendekatan yang berbeda. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Ada masalah yang membutuhkan perubahan kebijakan, ada yang membutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat, dan ada pula yang memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Secara umum, advokasi dalam agribisnis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu advokasi kebijakan, advokasi hukum, advokasi sosial, advokasi ekonomi, dan advokasi lingkungan. Yang pertama ada advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah upaya mempengaruhi peraturan, program, atau keputusan pemerintah agar lebih berpihak kepada masyarakat. Jenis advokasi ini paling sering dilakukan karena sebagian besar masalah pertanian berkaitan dengan kebijakan publik. Misalnya, kebijakan impor pangan, distribusi pupuk bersubsidi, harga pembelian pemerintah, bantuan alat mesin pertanian, hingga pembangunan infrastruktur irigasi. Dalam advokasi kebijakan, data menjadi senjata utama. Pemerintah cenderung lebih mudah menerima usulan yang didukung oleh data dan fakta dibandingkan hanya berdasarkan keluhan. Oleh karena itu, proses advokasi kebijakan biasanya dimulai dengan identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis dampak, penyusunan rekomendasi, kemudian dilanjutkan dengan dialog atau audiensi kepada pihak terkait. Yang kedua, advokasi hukum. Advokasi hukum dilakukan ketika terdapat pelanggaran hak-hak masyarakat agribisnis yang memerlukan penyesuaian melalui jalur hukum. Misalnya, sengketa lahan antara petani dan perusahaan, konflik batas wilayah pertanian, atau kasus penipuan dalam transaksi hasil pertanian. Dalam situasi seperti ini, advokasi bertujuan memberikan pendampingan hukum kepada pihak yang dirugikan. Advokasi hukum sangat penting karena banyak petani yang kurang memahami prosedur hukum sehingga kesulitan mempertahankan haknya.
Yang ketiga, advokasi sosial. Advokasi sosial bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Misalnya, kampanye mengenai pentingnya regenerasi petani, peningkatan partisipasi perempuan dalam agribisnis, atau perlindungan terhadap pekerja pertanian. Advokasi sosial biasanya dilakukan melalui pendidikan, penyuluhan, seminar, media sosial, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, advokasi ekonomi. Advokasi ekonomi berfokus pada peningkatan posisi tawar masyarakat dalam sistem ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang lebih adil dalam kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian. Advokasi ekonomi dapat berupa pendampingan pembentukan koperasi, penguatan kelembagaan petani, atau pengembangan akses pasar. Yang kelima adalah advokasi lingkungan. Dalam era modern, advokasi lingkungan semakin penting. Produksi pertanian sering berhadapan dengan isu kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, penggunaan pestisida berlebihan, deforestasi, dan degradasi lahan. Advokasi lingkungan bertujuan memastikan bahwa kegiatan agribisnis tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Contohnya, di suatu daerah terdapat rencana pembangunan pabrik yang akan menggunakan sebagian lahan pertanian produktif. Petani khawatir kehilangan mata pencaharian dan menurunnya produksi pangan. Langkah advokasi yang dapat dilakukan adalah dengan mengumpulkan data luas lahan yang terdampak, menghitung potensi kerugian ekonomi, mengidentifikasi dampak lingkungan, mengadakan diskusi dengan masyarakat, menyampaikan hasil kajian kepada pemerintah daerah. Dalam kasus ini, terdapat kombinasi antara advokasi kebijakan, advokasi ekonomi, dan advokasi lingkungan. Melalui pendekatan yang tepat, masyarakat dapat memperjuangkan kepentingannya tanpa harus menciptakan konflik yang berkepanjangan. Selanjutnya ada advokasi kebijakan dalam agribisnis. Advokasi kebijakan merupakan salah satu bentuk advokasi yang paling penting dalam sektor agribisnis. Hal ini karena sebagian besar aktivitas pertanian dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat menentukan harga komoditas, ketersediaan pupuk, akses kredit usaha, pembangunan irigasi, bantuan alat pertanian, dan perdagangan ekspor-impor. Karena pengaruhnya yang sangat besar, maka petani dan pelaku agribisnis perlu memahami bagaimana cara mempengaruhi kebijakan secara konstruktif. Advokasi kebijakan bukan berarti melawan pemerintah. Sebaliknya, advokasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui advokasi, pemerintah memperoleh informasi mengenai kondisi nyata di lapangan, sehingga kebijakan yang dapat dibuat menjadi lebih efektif. Proses advokasi kebijakan biasanya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap identifikasi masalah. Misalnya dengan mengidentifikasi harga kakao yang terlalu rendah, distribusi pupuk tidak merata, jalan usaha tani rusak, hingga irigasi tidak berfungsi. Masalah yang tidak dirumuskan dengan jelas akan sulit diperjuangkan. Tahap 2 adalah pengumpulan data. Data merupakan dasar utama advokasi. Data dapat berupa jumlah petani terdampak, kerugian ekonomi, produksi pertanian, luas lahan, harga pasar. Semakin kuat data yang dimiliki, semakin kuat pula posisi advokasi. Yang ketiga, penyusunan rekomendasi. Sebagai latihan, dapat kita bayangkan bahwa kita adalah penyuluh pertanian yang bertugas di suatu desa. Petani mengeluhkan harga gabah yang sangat rendah saat musim panen. Apa yang harus dilakukan? Langkah pertama adalah dengan cara mengidentifikasi masalah secara rinci. Langkah kedua, mengumpulkan data harga, produksi, dan biaya usaha tani.
Langkah ketiga, berdiskusi dengan kelompok tani untuk menyusun solusi yang mungkin dilakukan. Langkah keempat adalah menyampaikan hasil yang telah kita dapatkan kepada pemerintah daerah atau pihak terkait. Dan yang terakhir adalah dengan cara memantau tindak lanjut dari usulan yang telah disampaikan. Melalui simulasi ini dapat dipahami bahwa advokasi bukan pekerjaan yang dilakukan secara spontan, tetapi merupakan proses yang memerlukan perencanaan dan kerjasama. Kesimpulannya, advokasi dalam agribisnis merupakan instrumen penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan mengambil kebijakan. Dengan advokasi yang baik, berbagai permasalahan pertanian dapat diselesaikan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kita perlu memahami konsep, teknik, strategi, serta praktik advokasi agar mampu berkontribusi dalam pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Sekian materi dari saya akhiri untuk hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next video. Bye.